Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadel Muhammad dari Manajemen Informatika Angkatan 57, kelas INFP P1. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Odoo untuk membantu menjalani manajemen bisnis. Nah, di sini hal yang pertama harus lakukan adalah masuk ke dalam website www.odoo.com. Lalu buat akun, login, setelah itu masuk ke bagian My Database. Nah, di sini jika belum ada database, maka dapat dibuat terlebih dahulu dengan mengklik tombol Create. Lalu setelah itu dapat dipilih aplikasi atau modul apa yang akan dibutuhkan dalam bisnis tersebut. Nah, di sini saya memilih modul Human Resource, yaitu Employee. Dan selanjutnya dapat diklik Next atau Continue. Nah, di bagian Get Started ini, isi nama, email, company name. Nah, di sini saya mengisi company name-nya yaitu Toko Menanti. Sebagai contoh bisnis yang saya buat. Nah, di sini juga isi phone number-nya, country, dan language. Di sini saya menggunakan language bahasa Inggris. Nah, untuk company size-nya atau berapa banyak pegawai yang terdapat di dalam company dan atau perusahaan tersebut. Nah, di sini saya memilih 5 sampai 20 pegawai. Dengan primary interest-nya yaitu saya memilih juga I'm a student. Nah, selanjutnya dapat diklik Start Now. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, dapat diklik Activate by Email untuk memperpanjang masa dari database yang awalnya 3 jam menjadi tidak terbatas. Nah, jika sudah mengklik Activate by Email yang tadi, maka kita dapat masuk ke email untuk mengecek apakah sudah ada atau belum pesan aktivasi dari Odoo. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita dapat mengklik aktivasi database di sini. Setelah itu, maka database akan teraktivasi. Nah, di sini juga ada tampilan untuk mengundang teman sebagai admin dari database tersebut. Tapi di sini saya melewatkannya dengan klik tombol skip. Nah, di sini juga Odoo langsung membuat domain tersendiri dan terpisah, yaitu di sini membuat toko strip menanti.odoo.com sesuai dengan nama perusahaan yang dibuat sebelumnya. Berikutnya, jika sudah sampai ke tampilan ini dengan alert yang sudah menghilang, maka kita dapat mengklik modul employee di sini untuk mengatur kepegawaian dari franchise Menanti. Nah, di dalam modul employee ini terdapat 3 menu, yaitu menu employee, department, dan configuration. Pertama, kita harus menambahkan beberapa departemen jika bisnis tersebut memiliki beberapa cabang. Nah, di sini saya menambahkan departemen dengan mengklik menu departemen, lalu klik tombol create. Di sini saya menambahkan departemen pertama yaitu kantor pusat Menanti dan tidak memiliki parent departemen ataupun manajer karena belum menambahkan pegawai siapapun. Save. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi franchise Menanti Bogor. Nah, di sini parent departemen dari franchise Menanti Bogor yaitu kantor pusat. Yang maksudnya yaitu franchise Menanti Bogor berada di bawah naungan kantor pusat Menanti. Namun manajernya juga belum dapat ditambahkan karena belum menambahkan pegawai siapapun.
Selanjutnya kita tambahkan departemen ketiga, yaitu franchise menanti Bandung. Franchise menanti Bandung juga berada di bawah departemen kantor pusat menanti dan masih belum memiliki manajer. Seperti yang tadi, karena belum menambahkan employee siapapun. Nah, di sini dapat terlihat bahwa departemen yang sudah ditambahkan ada 3, yaitu kantor pusat menanti, franchise menanti Bogor, dan franchise menanti Bandung. Selanjutnya, jika dirasa semua departemen sudah ditambahkan, maka saatnya menambahkan pegawai atau employee. Caranya itu masuk ke bagian employee di sini, lalu klik submenu employee. Nah, setelah itu kita klik tombol create di sini. Masukkan nama pegawainya, masukkan jabatannya, yaitu sebagai manajer, masukkan nomor teleponnya 0896 3622 7812. Masukkan juga nomor telepon untuk pekerjaannya. Setelah itu masukkan juga emailnya. Nah, di bagian sini terlihat departemen, manajer, dan coach. Departemen ini menunjukkan di mana departemen tempat manajer ini bekerja. Manajer ini bekerja di bagian kantor pusatnya. Lalu, untuk bagian manajernya, karena pegawai ini sebagai manajer, maka dia tidak mempunyai manajer dan coach atau pelatih. Nah, untuk alamatnya dapat diganti ke Jalan Tomang Raya nomor 54. Setelah itu, location-nya dapat diganti juga Jakarta, Indonesia. Nah, tidak lupa juga kita harus mengubah foto profilnya. Setelah itu dapat kita ubah private information-nya atau informasi pribadi. Nah, alamatnya kita ganti ke Jalan Kosambi Dalam nomor 12. Setelah itu untuk meng-account-nya kita ketikkan yang sudah ada di sini 180.0126.532. Nah, jarak rumah ke tempat kerjanya yaitu sekitar 2 km. Lalu untuk citizenship atau kewarganegaraan, di sini negaranya kita pilih Indonesia. Untuk nomor KTP-nya mungkin ini identification number itu sebagai nick-nya ya. Kalau di KTP Indonesia kita isikan saja contohnya seperti ini. Dan ini nomor pasportnya. Lalu untuk gendernya kita isi male. Date of birth-nya kita ganti ke tahun 1995. Juni tanggal 3. Untuk tempat kelahirannya kita ganti ke Jakarta dan negara kelahirannya di Indonesia. Setelah itu karena marital status atau status pernikahannya masih single atau masih lajang, maka jumlah anaknya 0. Nah, untuk emergency kontaknya dimasukkan salah satu rekan atau keluarga terdekatnya. Di sini saya sebagai contoh memasukkan ibunya. Jadi kita tulis saja seperti ini. Untuk nomor teleponnya yaitu nah, setelah itu untuk sertifikat levelnya atau pendidikannya setara dengan master atau S2. Nah, field of study ini yaitu program studi di mana pegawai ini lulus gitu ya. Nah, di sini kita sebagai contohnya masukkan bisnis dan manajemen. Nah, untuk nama sekolahnya sebagai contohnya kita Institut Pertanian Bogor. Lalu untuk work permit tidak usah diisi terlebih dahulu karena ini bersifat opsional. Setelah itu untuk HR settingnya kita ubah statusnya menjadi employee karena pegawai yang ini merupakan pegawai tetap. Nah, jika ingin memilih student berarti pegawai ini masih
menjalani pendidikan juga, atau trainee masih di bawah trainee kontraktor, atau pekerja dan freelancer, atau yang bekerjanya seperti freelancer, itu kurang lebih. Nah, untuk job position-nya kita isi manager. Setelah itu kita save. Jika sudah berhasil tersimpan, maka di sini sudah terdapat satu pegawai di kantor pusat menanti. Kita tambahkan lagi. Di sini pegawai keduanya, yaitu Muhammad Danureja. Muhammad Danureja ini bekerja sebagai admin. Kita ganti terlebih dahulu foto profilnya di sini. Nah, dengan work mobile-nya 087877654321. Kita masukkan juga di work phone. Setelah itu emailnya juga danureja@gmail.com. Nah, di sini juga ada bagian departemen. Di bagian departemen ini, Muhammad Danureja juga masih bekerja di kantor pusat menanti. Nah, sedikit berbeda dengan yang tadi, di sini Muhammad Danureja mempunyai manajer dan coach, yaitu Fadel Muhammad. Dan coachnya juga Fadel Muhammad. Setelah itu untuk work address-nya kita ubah lagi ke Jalan Tomang Raya yang tadi, karena lokasi kerjanya sama. Tomang Raya. Lalu setelah itu work location-nya Jakarta, Indonesia. Untuk work phone kita isi kembali karena tadi menghilang. Setelah itu di private information atau informasi pribadi kita isi juga. Untuk address-nya Muhammad Danureja tinggal di Jalan Rasa Mala nomor 5. Nah, bank account-nya 1180 8712 8127 999. Jarak dari rumahnya mungkin sekitar 2 km. Nah, untuk nationality-nya kita ubah ke Indonesia. Dengan nomor KTP-nya yaitu dan pasportnya. Gendernya kita ubah ke male. Date of birth-nya kita ganti tahunnya ke 1996 Januari 16. Tempat lahirkannya kita ubah ke Depok. Untuk negara dilahirkannya di Indonesia. Marital statusnya di sini ada berbagai pilihan, ada single, married, legal cohabitation, widower, atau divorce. Nah, single itu untuk yang masih lajang atau belum menikah. Married sudah menikah, legal cohabitation itu belum menikah tapi sudah satu rumah. Widower itu single parent dan divorce itu cerai berai. Seperti itu. Nah, untuk number of children-nya masih 0. Di sini emergency kontaknya ayahnya, jadi mungkin seperti ini. 0857 6699 8585. Nah, di sini juga ada lagi seperti yang tadi, yaitu pendidikan. Di sini sertifikat levelnya masih bachelor atau setara dengan sarjana. Field of study-nya ilmu komunikasi. Sebagai admin harus memenuhi kriteria yaitu ilmu komunikasi. Nah, di sini juga sekolahnya yaitu Universitas Negeri Jakarta. Lalu permit kita skip seperti biasa, dan human resource setting-nya kita pastikan sudah di-employ karena sudah lulus dari pendidikannya. Nah, job position-nya kita ubah ke admin, create admin. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini saya sudah membuat 2 pegawai dari kantor pusat menanti. Untuk pegawai-pegawai lain akan saya tambahkan di akhir video. Sementara saya akan menambahkan 2 pegawai dari tiap departemen. Lalu kita tambah lagi di sini dari departemen yang di Bogor. Departemen cabang ya, yang franchise. Setelah itu untuk employee name-nya kita
ubah Merik Amrullah, job positionnya manajer cabang. Ini berbeda dengan manajer pusat yang tadi. Untuk foto profilnya kita ganti dulu ke yang ini. Blok mobilnya 0856 7787 7665. Sama waktunya juga amrullah@gmail.com untuk emailnya. Setelah itu departemennya kita ubah ke yang kantor pusat Menanti / franchise Menanti Bogor. Nah, ini maksudnya franchise Menanti Bogor berada di bawah naungan dari kantor pusat. Lalu untuk manajernya ini kepada Muhammad yang tadi manajer di kantor pusat. Hostnya juga menyamakan. Untuk work address-nya kita ganti ke Jalan Pajajaran sesuai dengan lokasi aslinya ya. Waktuan kita tambahkan lagi karena menghilang. Setelah itu untuk work location-nya Bogor, Indonesia. Untuk schedule masih sama 40 jam per minggu dan time zone-nya Jakarta. Untuk identitas diri kita tambahkan lagi. Merdik ini tinggal di Jalan Malabar nomor 39. 1180 3781 8318 873. Marital statusnya single, citizenship-nya Indonesia, identification number atau nomor KTP-nya, nomor paspornya, ini sebagai contoh saja ya, mungkin formatnya berbeda dengan format nomor KTP dan format paspor aslinya. Dan untuk tahun kelahirannya kita ganti ke 1995 sekitar bulan Agustus tanggal 4. Nah, Merdik ini lahir di kota Bogor dari negara Indonesia. Merdik juga status pernikahannya masih single dan belum punya anak. Di sini untuk emergency kontaknya ayahnya, 0821 1475 5445. Untuk pendidikannya Merdik ini berada di tingkat bachelor atau setara dengan sarjana dengan field of study atau program studinya bisnis dan manajemen. Sekolahnya di Institut Pertanian Bogor. Lulusan dari IPB. Lalu untuk human resource-nya kita pilih bagian employee type-nya tetap employee karena pegawai tetap dan job position-nya kita tambahkan manajer cabang. Tambah. Lalu kita simpan. Setelah itu kita kembali lagi ke sini dan dapat dilihat Merdik sudah berhasil tambahkan. Dan di sini bisa dibuka. Nah, di sini dapat terlihat ada child department atau departemen di bawah dari kantor pusat Menanti. Nah, di sini ada franchise Menanti Bogor dengan satu jumlah pegawainya. Begitu. Nah, jika diklik seperti itu, lalu kita tambahkan lagi. Untuk satu pegawai di bawah Merdik Amrullah ya. Di sini kita tambahkan saja Daryl Rizkullah. Job position-nya sebagai supervisor. Supervisor itu biasanya berada di bawah manajer. Dengan foto profilnya yang ini, blok mobilnya 0821 6696 5825. Dengan waktunya juga sama, emailnya rizkullah@gmail.com sebagai contohnya. Nah, departemennya kita ubah ke yang Bogor, manajernya. Nah, karena Daryl ini berada di bawah perintah dari Merdik Amrullah atau posisinya
berada di bawah Medik Amrullah, maka kita ubah manajernya Medik Amrullah karena Medik Amrullah sebagai manajer cabang. Nah, di sini juga untuk log address-nya kita ubah ke Jalan Pajajaran. Nomor 100, work location-nya Bogor, Indonesia, work phone-nya kita tambahkan lagi. Lalu untuk private information-nya kita isi. Nah, dari address pulau ini tinggal di Jalan Malabar Ujung nomor 55. Untuk bank account-nya 1180 1982 9813 981. Jarak dari rumahnya mungkin sekitar 2 km. Untuk citizenship-nya berasal dari negara Indonesia dengan nomor KTP-nya 2875666 542188. Nomor passwordnya 9951 545. Gendernya male. Kita ubah tahunnya ke sekitar tahun 1995 lagi. Bulan November tanggal 8. Daryl dilahirkan di Cibinong dari negara Indonesia, dilahirkan di negara Indonesia. Marital statusnya masih single, jumlah anaknya masih 0. Nah, Daryl ini emergency kontaknya bibinya ya, jadi Daryl out 0878 6654 2587. Sertifikat level sebagai supervisor paling tidak sudah harus pendidikannya sampai ke bachelor atau sarjana. Nah, di sini juga field of study-nya bisnis dan manajemen. Untuk lulusannya lulusan Institut Pertanian Bogor juga. Institut Pertanian Bogor. Setelah itu untuk HR settingnya pastikan employee sebagai pegawai tetap dan job positionnya sebagai supervisor. Kita tambahkan dulu supervisor, create supervisor. Lalu kita simpan dan kita lihat di sini. Nah, Daryl sudah berhasil ditambahkan. Nah, jadi untuk di kantor franchise Menanti Bogor sudah terdapat 2 pegawai. Untuk pegawai lainnya yang mungkin dirasa kurang akan saya tambahkan nanti di akhir video. Lalu kita tambahkan untuk yang franchise Menanti Bandung karena belum memiliki pegawai ya. Saya juga akan menambahkannya sama manajer cabang dan supervisor terlebih dahulu. Untuk yang di Bandung ini, manajernya bernama Muhammad sebagai manajer. Fotonya ini sebentar. Nomor teleponnya 0896 5565 7832. Tambahkan. Ini departemennya pilih yang Bandung. Nah, sebagai manajer cabang. Nah, sebagai manajer cabang biasanya diketuai oleh ketua manajer dari kantor pusat, yaitu pada Muhammad. Nah, setelah itu untuk location-nya kita ubah ke franchise Menanti Bandung berada di Sukajadi nomor 131 139. Bandung, Indonesia. Emailnya belum kita masukkan tadi. muhammad@gmail.com. Dengan phone-nya juga kita pindah ke private information. Address-nya berada di Boska nomor 2. Untuk bank account-nya ini 1180 8713 9749 914. Jarak dari rumah 2 km.
nationality Indonesia, nomor KTP-nya ini, pasportnya ini, gendernya male, date of birth-nya 1995, kita ubah dulu, Februari 16, dilahirkan di Bandung, negara Indonesia. Marital status masih single, belum punya anak, emergency. Kontaknya ibunya. Muhammad, mother 0821 434343 65. Sebagai manajer cabang harus sudah kuliah sampai bachelor atau sarjana. Nah, di sini field of study-nya sama, bisnis dan manajemen dari Institut Teknologi Bandung. Settingnya dulu kita ubah posisinya manajer cabang. Untuk ininya masih employee, lalu kita simpan. Setelah itu kita kembali dan tambahkan satu lagi untuk yang franchise Menanti Bandung. Tambah lagi. Di sini employee name yang keduanya yaitu Eva Afifa. Job positionnya sebagai supervisor. Eva Afifa, kita contoh ambil fotonya yang ini. Blok mobilnya 0821 1954 6754. Work phone-nya juga sama, emailnya evaafifa@gmail.com. Untuk departemennya kita pilih yang Bandung. Tunggu sebentar. Bandung ya sudah. Dan manajernya kita ubah Muhammad, karena Muhammad sebagai manajer cabang. Jadi yang mana supervisor itu harus dikepalai oleh manajer cabang. Seperti itu. Untuk coachnya juga sama, kita ubah jalannya ke Jalan Sukajadi nomor 139. Location-nya Bandung, Indonesia. Working hour-nya masih standar 40 jam per minggu atau sehari 8 jam. Dengan jatah libur biasanya weekend atau Sabtu Minggu. Seperti itu. Lalu address-nya kita ubah. Evalias ini tinggal di daerah Sangkuriang nomor 8. Dengan bank account-nya 1180 8419 9818 981 dengan jarak dari rumahnya 3 km. Nationality-nya kita ubah ke Indonesia. Identification number-nya ini. Passport number-nya ini. Gendernya female. Date of birth-nya kita ubah ke tahun 1991 Januari 20 dengan tempat lahirnya di Bandung, tempat negara kelahirannya Indonesia. Nah, ini kita sedikit berbeda. Contoh, marital statusnya kita ubah ke married dengan nama pasangannya yaitu Muhammad Anto. Kelahiran tahun 1991 Juni 17 dengan jumlah anaknya 2. Nah, untuk emergency kontaknya husband, suaminya.
atau Muhammad Tanto yang tadi. Untuk emergency kontaknya kita ubah ke 0878 6656 7845. Sertifikat levelnya masih sekitar bachelor atau sarjana dengan field of study-nya bisnis dan manajemen dan lulusan Institut Teknologi Bandung. HR settingnya kita ubah employee, job positionnya supervisor. Tunggu sebentar. Setelah itu kita simpan. Data berhasil disimpan. Di sini terdapat 6 pegawai yang mana akan saya tambahkan lagi, kurang lebih nanti totalnya 19 pegawai. Lalu untuk di franchise Menanti Bogor sudah ada 2, di franchise Menanti Bandung juga sudah ada 2. Jadi total yang bekerja untuk kantor pusat ada 6 orang. Yang mana di kantor pusat juga ada 2, yaitu Fadil Muhammad sebagai manajer dan Muhammad Yanus sebagai admin. Berikut ini merupakan tampilan jika keseluruhan pegawai sudah berhasil saya tambahkan. Nah, di sini dapat terlihat total dari pegawai yang bekerja untuk kantor pusat Menanti ada 19 orang. Dan 6 orang bekerja untuk franchise Menanti Bandung, 6 orang bekerja untuk franchise Menanti Bogor. Di sini juga dapat diurutkan berdasarkan beberapa pilihan. Pilihan pertama yaitu berdasarkan manajer. Nah, di sini dapat terlihat juga, sebentar, saya refresh terlebih dahulu. Nah, di sini dapat terlihat bahwa bawahan langsung dari Daryl Rizkullah ada Ahmad Haikal, Aldrin, Lutfi Asidiki, Mufti Amini. Bawahan langsung dari Fadal Muhammad ada Adnan Habib, Disni Fauzia, Egy Sageri, Medik Amrullah, Muhammad Tanureja, Rian Firdaus, dan Yuniar. Bawahan langsung dari Fefa Afifah ada Dea, Iis Asia, Muhammad Ilyas, dan Siti Aminah. Bawahan langsung dari Medik Amrullah ada Daryl Rizkullah. Bawahan langsung dari Muhammad ada Fefa Afifah. Sedangkan untuk Fadal Muhammad sebagai manajer umum tidak mempunyai ketua siapapun, ketua langsung, atasan langsung maksud saya. Nah, di sini juga dapat terlihat bahwa untuk organization chart-nya di sini bawahan langsung dari Fadal Muhammad yang tadi telah saya sebutkan memiliki bawahannya lagi untuk khususnya untuk yang Merdik Amrullah sebagai manajer cabang dan Muhammad sebagai manajer cabang juga. Jika saya klik di Merdik Amrullah dapat terlihat juga bawahan langsung Merdik Amrullah yaitu Daryl Rizkullah sebagai supervisor. Jika saya klik lagi di Daryl, maka dapat terlihat juga bawahan langsung dari Daryl Rizkullah yaitu Ahmad Haikal sebagai waiter, Aldrin Nurullah sebagai kitchen crew, Lutfi Sidiki sebagai baristi, dan Mufti Amini sebagai kasir. Lalu jika saya kembali ke atas ke sini, jika saya klik yang bagian Muhammad sebagai manajer cabang kedua, di sini juga dapat dilihat bawahan langsung dari Muhammad yaitu Fefa Afifah sebagai supervisor mempunyai bawahannya langsung lagi, yaitu Dea sebagai kitchen crew, Iis Asia sebagai baristi, Muhammad Ilyas sebagai waiter, dan Siti Aminah sebagai kasir. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari modul employee. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.